Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Siti Maimunah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 periode 2 di Universitas Negeri Malang. Hari ini, hari Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek mengajar dengan materi aplikasi presentasi Microsoft PowerPoint di kelas 10 APAPI di unit kerja saya di SMK Negeri 1 Arjasa, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Mari ikuti pembelajaran saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah wa syukurillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan untuk dipimpin berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah, semoga apa yang akan kita pelajari nanti mendapatkan ilmu yang berkah dan melekat dalam diri kalian. Sebelumnya marilah kita absen terlebih dahulu anak-anak. Ibu presensi terlebih dahulu. Ibu presensi dulu ya. Aisyah Kurrati Amelia, Ayu Andira, Dinila Arifa, Dini Nurul Aini. Baiklah Nana, sebelum kita ke pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk dirijen silakan maju ke depan dan peserta didik diharap berdiri. Ya, baiklah anak-anak, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan memberikan sebuah pemantik untuk kalian. Yang pertama, pernahkah anak-anak melihat orang yang sedang presentasi? Pernah. Aplikasi apa sih yang digunakan orang presentasi itu sendiri anak-anak? Ya, Din. Microsoft PowerPoint. Ya, Microsoft PowerPoint atau aplikasi pengolah presentasi. Terus ada aplikasi yang lain? Ada. Ya.
Canva. Ya, betul sekali. Aplikasi yang bisa digunakan untuk presentasi itu adalah aplikasi Canva. Kemudian pertanyaan kedua, apabila kamu ditugaskan untuk mempresentasikan hasil laporan peran kalian lakukan. Ya, coba Suf. Ya. Membuat atau merancang slide presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint dengan desain yang sesuai. Ya, betul sekali. Kita kalau ingin membuat presentasi itu kita menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint dengan rancangan yang kita inginkan. Baiklah Nana, Ibu akan menyampaikan tujuan, manfaat dan tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan dari pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari, setelah pembelajaran siswa dapat menentukan fitur yang digunakan pada perangkat lunak pembuat slide dengan benar. Ini yang akan kita pelajari nanti. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua, setelah pembelajaran siswa dapat menggunakan fitur perangkat lunak pengolah pembuatan slide dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah pembelajaran siswa dapat membuat slide presentasi dilengkapi dengan desain yang menarik sesuai dengan keinginan. Ini kita yang akan kita lakukan hari ini, tujuan kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum Ibu menyampaikan materi. Sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu ada pemanasan untuk kalian. Ibu akan memberikan soal pretest. Silakan HP-nya diambil, dibuka. Ibu kirim lewat grup WA. Silakan dikerjakan soal pretestnya. Dibuka soal pretest, dikerjakan anak-anak. Silakan dikerjakan. Soalnya cuma ada 10 anak-anak. Sudah Nana? Sudah selesai? Ya. Sudah selesai? Sudah. Silakan HP-nya ditaruh kembali. Untuk pembelajaran hari ini anak-anak, Ibu memohon sama kalian dan kita semua untuk benar-benar belajar. Apa yang akan kita pelajari nanti bisa terserap dalam diri kalian. Kalian belajar dengan semangat. Apa yang akan dipelajari nanti untuk selanjutnya biar kalian bisa mendapatkan ilmu yang akan kalian dapatkan. Baiklah anak-anak, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan menanyakan sedikit tentang pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang apa anak-anak? Ayo, kemarin kita belajar tentang aplikasi Microsoft Word. Nah, kemarin kita belajar tentang Microsoft Word, tentang fitur yang ada pada Microsoft Word. Pada hari ini kita akan belajar tentang aplikasi PowerPoint. Bagaimana menu yang ada pada aplikasi PowerPoint, fitur yang terdapat pada PowerPoint. Nanti kita pelajari bersama pada hari ini atau pada pertemuan ini. Kemudian
Ibu pada pertemuan kali ini akan menjelaskan tentang materi aplikasi pengolah presentasi. Sebelum ke penjelasan, sedikit akan Ibu tanyakan, pernahkah kalian di depan kelas atau di tempat lain melakukan presentasi? Pernah. Ya, pernah. Bagaimana kalian mempresentasikannya, Nana? Coba ngacung. Bagaimana kalian mempresentasikannya? Ya. Langsung mempresentasikan di depan ibu. Dengan aplikasi apa yang kalian gunakan? Menggunakan media dan aplikasi Microsoft Ya, PowerPoint. betul sekali. Kita kalau ingin mempresentasikan sebuah presentasi atau karya, itu kita bisa menggunakan media dan aplikasi PowerPoint. Kenapa kita menggunakan aplikasi PowerPoint? Itu adalah aplikasi yang paling sederhana, aplikasi yang bisa kita gunakan sebagai pemula. Karena aplikasi PowerPoint itu dasarnya, paling gampang lah untuk pemula seperti kalian, karena kalian baru mendapatkan pelajaran informatika pada kelas 10 ini. Selanjutnya sedikit Ibu akan membahas tentang pemaparan materi sekilas tentang Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah aplikasi yang banyak digunakan untuk membantu mempresentasikan hasil karya seseorang atau hasil dokumen yang sudah dibuat oleh seseorang untuk mempresentasikan kepada orang lain. Itu namanya aplikasi presentasi Microsoft PowerPoint. Kemudian pada aplikasi PowerPoint itu terdapat beberapa menu. Ada menu file, ada menu home, ada menu insert, kemudian ada menu transition, ada menu design, ada menu animasi, dan ada menu slideshow dan lain sebagainya. Itu ada banyak menu yang terdapat pada aplikasi Microsoft PowerPoint. Kemudian fungsi dari setiap menu itu berbeda-beda, Nana. Setiap menu itu berbeda-beda. Contohnya pada menu file itu berfungsi menampilkan tampilan bistek atau menampilkan pilihan untuk menyimpan, membuka, mencetak, meng-close, dan lain-lain. Itu pada menu file. Kemudian pada menu home. Menu home itu adalah sebuah tab clipboard yang berisi perintah yang lebih sering digunakan oleh kalian atau orang yang menggunakan aplikasi PowerPoint. Kemudian menu insert. Menu insert itu tab clipboard yang digunakan untuk menyisipkan, menempelkan, baik itu menyisipkan video, kemudian menyisipkan gambar, kemudian tabel, grafik, dan lain-lain, itu pasti melalui menu insert pasti. Kemudian menu desain itu menu tab yang berisi template layout yang berubah warna pada teks, berisi template desain. Ketika kita ingin membuat slide presentasi, kita bisa menggunakan menu tab desain, dan di situ banyak template yang bagus yang bisa kita gunakan nanti kalau kalian sudah praktek nanti. Kemudian menu animasi. Menu animasi itu digunakan untuk ya, sudah Nana. Sebelum sudah kalian menonton atau melihat video cara membuat slide presentasi, Ibu, semoga kalian nanti bisa membuat presentasi seperti yang sudah diperlihatkan dalam video, ya Nana. Ya, Nana, hari ini kita akan bentuk kelompok. Ibu bentuk kelompok melalui hasil pretest yang tadi. Dari hasil pretest tadi, Ibu akan bentuk 4 kelompok. Kelompok yang pertama, silakan membentuk kelompoknya Nana sesuai hasil yang tadi. Coba. Kelompoknya ada Isa, Roti Amelia. Coba dibuat kelompok. Ada 4 kelompok. Yuk. Hasilnya kalian sudah bisa lihat tadi yang hasil pretest sesuai itu. Itu Pak sudah dibuat sendiri. Bisa diacak sesuai yang tadi nilainya.
Sudah ada anak? Silakan kalian kerjakan LKPD. Ini ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan nanti. Ini tugas LKPD yang kalian wajib kerjakan. Nih. Silakan kalian ikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD. Ini LKPD, soal LKPD. Dibaca dulu LKPD-nya, dipahami. Kalau tidak paham, nanya. Dan silakan kalian cari jawaban di internet, di HP kalian. Silakan kalian kerjasama sama kelompoknya. Soalnya di situ sudah ada soalnya, tugas diskusi sesama kalian. Kalian kerjakan. Silakan kalian cari informasi tentang fitur dan menu pada aplikasi Microsoft PowerPoint pengolah presentasi. Kemudian silakan kalian identifikasi dan analisis slide presentasi sesuai dengan LKPD. Itu tugas kalian per kelompok. Silakan diskusikan ke kelompok kalian. Kalian kerjakan anak-anak. Kalau kalian tidak paham, ditanyakan. Nanti silakan dikerjakan kelompoknya. Kerjakan tugas individu dulu. Itu tugas individu. Yang nomor 1, 2, 3, 1, 2 itu tugas individu. Kalian semuanya mengerjakan dan kumpulkan bersama nanti. Kemudian soal nomor 3 pada LKPD itu tugas kelompok, baru kalian kerjakan bersama. Silakan kerjakan kalian nomor 1, 2 dulu. Itu tugas mandiri. Dikerjakan di buku catatan atau di situ di soal itu langsung. Kemudian soal yang nomor 3, silakan kalian sambil kerjakan nomor 3. Buatlah data presentasi hasil laporan praktek kerja lapangan. Kalian kerjakan anak-anak. Nomor 3. Kalau tidak tahu nanya sama ibu, nggak paham nanya bagaimana caranya, bagaimana menyisipkan dan sebagainya. Silakan bertanya ke ibu. Kelompok 1. Data PPL Microsoft PowerPoint. Ini dikerjakan. Tugas individunya dulu dikerjakan. Tugas individunya dulu dikerjakan anak, kemudian langsung ke pembuatan dikasih. Kalau nggak ngerti nanya. Ini tugas individunya ini. Silakan dibuka aplikasi PowerPoint-nya anak. Dikerjakan yang kelompok yang ketiga, tugas ketiga. Ini dikerjakan ini. Sambil kalian mengerjakan, ibu akan memperlihatkan video yang membuat pembelajaran tadi sambil kalian mengerjakan tugas kelompok yang ketiga. Nih sambil mengerjakan kalian, ibu perlihatkan video kembali biar kalian
Paham? Template bercok dengan warna ini Anda masih bisa Sambil diskusikan sama kelompok anak-anak apa yang akan dikerjakan pada praktek lembar kerja lapangan. Kelompok 1 lah atau kelompok 3? Ya. Coba lah ngisi ke sopo boleh. Sambil mendengarkan anak-anak, sambil menyimak, biar kalian paham bagaimana cara membuatnya. Di sini grafiknya yang aktif adalah Tugas individu dikerjakan, kemudian tugas kelompok itu membuat slide presentasi hasil kerja praktek lapangan. Itu isinya apa, kemudian isi ke bawahnya bab apa dan sebagainya, itu kalian masukkan ke dalam slide presentasi yang kalian buat. Kalau kalian ingin membuat slide presentasi itu biasanya kalian itu buat inti-intinya saja Nana yang dimasukkan ke dalam slide presentasi, intinya. Inti dari apa hasil dari praktek kerja lapangan kalian itu intinya yang dimasukkan ke slide presentasi. Jangan semuanya biar tidak lama. Karena slide presentasi itu memang inti dari materi yang akan disampaikan. teks dari bapak ini. Apa yang mau dituliskan? Saya pilih teks go seringan. Saya coba dari awal. Sudah selesai Nana? Pancasila nama saya dulu. Kedua, Sudah selesai? Kalau sudah selesai, Ibu mempersilakan untuk setiap kelompok maju ke depan. Silakan yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kinerja kalian. Ayo, kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD. Saya Gigi Dian Sofialini dan teman saya Nur Imania, Jamal Lestari, Nil Alifah. Satu fitur-fitur yang ada di aplikasi pengolah presentasi Mr. PowerPoint. Satu, menu file adalah menu yang berfungsi sebagai tempat dokumen-dokumen yang tersimpan dan berisi beberapa menu di dalamnya, seperti menu New, Open, Save As, Print. Di mana menu yang ada pada menu file ini menu yang sering digunakan oleh kita. 2. Jawaban kedua, menu insert adalah menu yang berfungsi untuk menyisipkan atau meletakkan objek yang di dalamnya berisi tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Jawaban yang ketiga, menu desain adalah menu yang digunakan untuk desain presentasi atau memberikan model desain pada lembar kerja. Jawaban 4, transition adalah menu yang digunakan untuk memberi efek animasi perpindahan slide dan memberian tema pada setiap slide.
Jawaban 5, animation adalah suatu menu yang digunakan untuk memberi efek animasi tiap objek dalam satu slide. 6. Slideshow adalah menu yang Kelompok berkaitan dua, jawabannya pengaturan dan benar. memulai tampilan Penontonan. slide dalam mode Pengetahuan. presentasi. Jawaban yang ketujuh, record adalah menu yang digunakan untuk merekod atau merekam. Sama kayaknya. Pandai. Yang kedua, hasil identifikasi dan analisis slide presentasi yang sudah dipaparkan. Identifikasi nama pembuat, mengidentifikasi nama pembuatnya seperti nama pembuat laporan PKL. B. Identifikasi yang dibuat analisis dari hasil kelompok kami. Slide presentasi yang sudah dipaparkan dapat dinalisis tampilan dan isinya sesuai dengan tugas kami kerjakan. Tampilannya menarik dan lain-lain. 3. Hasil pembuatan slide presentasi hasil laporan praktik kerja lapangan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan yang ketiga. Silakan dijelaskan ini. Dibaca. Coba yang lainnya, Maya. Ini hasil praktik kalian. Hasil praktik kalian itu dijelaskan ke teman kelompoknya. Nah, biar ibu yang bukakan, yuk. Dibaca hasil praktik. Laporan praktik kerja lapangan. Ya. Diulang. Laporan praktik kerja lapangan disusun oleh Imania, Dini Arifa, Amelia, Kiki, Dian, Sofiani. Isi laporan praktik kerja lapangan: 1 lembar pengesahan laporan kegiatan praktik kerja lapangan, 2 lembar persetujuan, 3 identitas sekolah dan identitas tempat PKL, 4 kata pengantar, 5 biodata penyusun. Selanjutnya daftar isi. Bab 1 pendahuluan. 1 tujuan praktik, 2 waktu dan jika ada yang mau bertanya dipersilakan. Jika ada yang mau bertanya dipersilakan. Ayo. Dari kelompok 3 persilakan. Jelaskan fungsi dari menu animasi dan transisi. Ya, fungsi menu animasi yaitu suatu menu yang digunakan untuk memberi efek animasi tiap objek dalam satu slide. Bagaimana kelompok 3? Udah paham? Yang mau bertanya lagi, saya kasih satu kesempatan lagi. Ayo, yang mau bertanya dari kelompok berapa? Ya. Baik, untuk kelompok 2. Bagaimana cara memberikan efek translasi pada slide presentasi? Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Pertama, kita arahkan kursor ke fitur atau menu animasi yang ada pada toolbar, kemudian pilih animasi yang diinginkan. Bagaimana kelompok 2? Paham? Terima kasih. Mati. Sekian dari kami. Jika ada yang salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Apa mati ya? Sudah, Dana? Alhamdulillah presentasi dari 2 kelompok luar biasa sekali. Baiklah anak-anak, Ibu setelah kalian presentasi tadi, Ibu akan memberikan pertanyaan untuk kalian. Bagaimana cara membuat slide presentasi anak-anak?
Ayo yang bisa ngacung. Ya, kelompok 2 silakan. Caranya satu klik aplikasi Covid, kemudian klik menu file, kemudian klik menu nyok, kemudian menu black presentasi. Ya, betul sekali. Itulah cara membuat slide presentasi. Sudah ada nak? Sebelum kalian menyelesaikan semuanya, silakan kalian kumpulkan hasil LKPD kalian anak-anak, dikumpulkan semuanya. Ya, kumpulkan ke ibu. Ya. Silakan dikumpulkan hasilnya. Sudah anak-anak? Untuk selanjutnya anak-anak, kita ke penutup. Setelah melakukan pembelajaran dan presentasi, kita akan menyimpulkan. Kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita dari awal sampai hasil presentasi. Bagaimana kegiatan belajar hari ini anak-anak? Senang nggak? Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Yul, ya. Penggunaan fitur-fitur pada aplikasi presentasi. Microsoft PowerPoint. 2. Bisa menyimpan hasil pembuatan slide presentasi. 3. Membuat slide presentasi dengan berbagai macam desain. 4. Hasil yang disampaikan teman-teman kelompok menambah pengetahuan kami untuk membuat slide presentasi yang menarik. Iya, bagus sekali anak-anak. Inilah kesimpulan yang kita hasilkan dari pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya yaitu kalian setelah presentasi, setelah menerima pembelajaran, kalian itu bisa memahami bagaimana cara kalian untuk membuat slide presentasi. Kalian bisa membuat. Baik anak-anak, ibu akan memberikan sedikit refleksi kegiatan yang sudah kalian kerjakan dari tadi presentasi. Silakan kalian akses di WA Group. Ibu kirim hasil soal refleksinya di grup WA ya Nana. Ya, silakan dibuka. Silakan isi refleksi yang sudah Ibu bagi di grup WA. Dikerjakan sejujurnya itu anak-anak, karena tentang kepribadian kalian, refleksi tentang materi yang tadi. Hasil dari kalian itu nanti dikirim ke email Ibu ya. Sebentar, kirim ke email Ibu. Selanjutnya, setelah pembelajaran dari tadi, penerimaan materi, pemaparan materi dari Ibu, Ibu akan memberikan soal post test. Ibu ingin melihat hasil pembelajaran kalian setelah mendapatkan pemaparan materi dari Ibu. Silakan Ibu kirim soalnya lagi lewat WA Group. Dibuka Nana. Soalnya ada 10 soal. Jangan. Baiklah Nana, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, sebelum Ibu selesaikan pembelajaran ini, Ibu akan menyampaikan pesan untuk kalian, pesan moral untuk kalian, supaya kalian di mana nanti kalau sudah selesai belajar di kelas ini, semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kalian mendapatkan pahala dari apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini, dan
pelajaran yang sudah kalian dapatkan dari awal sampai akhir semoga melekat dalam diri kalian. Dan kalian semoga mendapatkan tambah motivasi dalam diri kalian, menumbuhkan motivasi, ingin belajar terus dan belajar. Tidak ada kata tidak mau belajar, tapi akan merasakan tumbuh rasa percaya diri, rasa ingin tahu, rasa ingin belajar. Nih. Untuk pertemuan berikutnya anak-anak, Ibu akan melanjutkan materi tentang teknik presentasi. Ini materi yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang ya anak-anak. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya Ibu meminta untuk kalian untuk menutup dengan doa. Silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran hari ini. Sebelum pelajaran ini kita akhiri, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Sebelum Ibu tutup, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat anak-anak. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik aja ya anak ya. Iya. Semoga sukses semuanya nanti.